Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar disoroti Amerika Serikat. Pelanggaran yang dimaksud sudah diputus oleh Dewas KPK. Dan pada saat ini ada laporan baru terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Lili. Sejumlah pihak meminta KPK kali ini bertindak lebih tegas. Benarkah sanksi Dewas yang lalu tidak menimbulkan efek jera? Inilah Top Review. Sebuah laporan berjudul 2021 Country Reports on Human Rights Practices yang baru saja dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memicu reaksi di Indonesia. Salah satu yang disorot laporan tersebut adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Lili Pintauli Siregar. Dalam 2021 Country Reports on Human Rights Practices ini disebutkan, pada 30 Agustus 2021, Dewan Pengawas Komisi menetapkan bahwa Wakil Ketua Komisi Lili Pintauli Siregar bersalah atas pelanggaran etika dalam menangani kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Dewan memutuskan Siregar memiliki kontak yang tidak pantas dengan subjek penyelidikan untuk keuntungan pribadinya sendiri dan memberlakukan pengurangan gaji 1 tahun 40% untuk Siregar atas pelanggaran tersebut. Dewan Pengawas KPK memang telah memutus bersalah Lili Pintauli Siregar, mantan Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Mantan Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK tersebut dinilai terbukti melanggar kode etik dan perilaku pegawai KPK dengan melakukan kontak kepada mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial yang saat itu tengah berperkara di KPK. Dewas menghukum Lili dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Sanksi berat itu terdiri dari dua hal. Satu, pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Satu lagi, diminta untuk mengundurkan diri. Majelis berpendapat, ini pendapat majelis, bahwa cukup memadai bahwa yang bersangkutan dijatuhkan sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Menanggapi putusan Dewan Pengawas KPK, Lili Pintauli Siregar menyatakan menerima sepenuhnya dan tidak akan melakukan upaya apapun. Ibu Lili, tanggapannya Bu terkait dengan putusan Dewas Bu? Dikit aja Bu. Dikit aja Bu, dikit aja Bu tanggapannya Bu. Tanggapan Dewas. Menerima tanggapan Dewas. Ya, terima kasih. Ya, saya terima tidak ada upaya-upaya lain. Terima kasih. Berarti tidak ada upaya lain dan menerima ya Bu? Saya terima. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Tentu saja putusan ringan tersebut diterima karena sanksi potongan 40% gaji itu jumlahnya terbilang kecil. Mengingat gaji Wakil Ketua KPK sebesar 4,6 juta rupiah. Sedangkan komponen pendapatan lain seperti tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan kehormatan, dan tunjangan perumahan tidak dipotong. Sebagian kalangan menilai putusan Dewas KPK tersebut terlalu ringan dan bisa memicu perilaku yang sama di jajaran KPK. 40% dari gaji pokoknya adalah 4.600.000. Betul. Nah, sebenarnya gaji atau take home pay dari pimpinan KPK yang sekarang itu hampir 90 juta, yaitu 89,5 lah katakanlah, poin 4 lah itu, hampir 9 juta. Kalau dipotongnya 1,5 juta, ya tersenyum yang sedang diproses etik itu. Artinya tidak berpengaruh apa-apa dan menimbulkan, katakanlah, nanti di jajarannya pada meniru untuk melakukan kontak dengan orang yang sedang diproses hukum oleh KPK. Ini kan rusak jadinya integritas dari KPK. Teranyar, Lili kembali dilaporkan ke Dewas atas dugaan penerimaan gratifikasi dari Pertamina. Lili Pintauli diduga menerima fasilitas mewah untuk menonton MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lili juga diduga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada tanggal 16 Maret sampai 22 Maret 2022. Menko Polhukam Mahfud MD meminta KPK menyikapi isu ini secara bijak. Karena kasusnya bukan hanya jadi sorotan di dalam negeri,
tapi juga luar negeri. Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani. Nah, buat kita yang harus diperhatikan, terutama kalau terkait dengan kasusnya Bu Lili Pintauli, adalah agar bagaimana Dewan Pengawas, Dewas KPK itu kemudian memproses ini secara proper, sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau memang nantinya dari pemeriksaan ya yang dilakukan oleh Dewas itu memang ada pelanggaran, ya tentu harus jatuhi hukuman. Sebaliknya, kalau ternyata tidak ditemukan pelanggaran, ya harus diklirkan ya. Jadi untuk saat ini posisi kita semua ya harus menunggu ya apa hasil pemeriksaan dari Dewas, sambil tentu kita mendorong agar Dewas juga memberikan prioritas terhadap kasus-kasus yang memang mendapatkan perhatian, bahkan tidak hanya dari kita yang di dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. KPK meminta semua pihak menghormati kerja Dewan Pengawas KPK. Sedangkan mengenai pelanggaran etik yang dilakukan Lili, KPK menyatakan kasusnya sudah diputus Dewan Pengawas. Terkait laporan dugaan pelanggaran etik oleh salah satu pimpinan KPK, perlu kami sampaikan bahwa tentu kami mengajak kepada pihak-pihak untuk tetap menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK. Karena pembuktian dan putusan di dalam penegakan etik di KPK tentu menjadi ranah tugas dan kewenangan dari Dewan Pengawas KPK sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang KPK. Pimpinan KPK pun akan kooperatif jika nanti dibutuhkan informasi dan keterangannya oleh Dewan Pengawas KPK. Adapun atas pelanggaran etik yang sebelumnya terjadi, kita ketahui bersama, sanksinya pun telah dilaksanakan sebagaimana putusan Dewan Pengawas KPK dimaksud. Perlu kami sampaikan, Dewan Pengawas KPK tentu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme dan pertimbangan profesionalitasnya sebagai penegak kode etik bagi seluruh insan KPK. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas kepada Lili Pintauli Siregar Agustus 2021 lalu dikhawatirkan tidak akan memiliki efek jera. Bila Lili Pintauli terbukti menerima gratifikasi untuk menonton MotoGP Mandalika, maka kekhawatiran tentang tidak adanya efek jera itu terbukti adanya.